Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video kita yaitu pengenalan menu-menu Canva. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan menu-menu yang ada di tools atau aplikasi Canva. Kali ini kita akan langsung mendemonstrasikannya aja ya. Kita langsung ke Canva dengan link canva.com. Ini adalah tampilan dari Canva, tampilan berandanya ya teman-teman. Jadi di berandanya ini kita fokus ke sebelah kiri dulu di navigasinya itu ada di beranda, proyek, template, dan merek aplikasi. Oke, di proyek itu berisi semua proyek desain yang telah kita buat atau kita kelola. Di template, di sini menyediakan berbagai template yang siap digunakan untuk berbagai keperluan desain kita. Kemudian ada merek. Merek ini mengelola elemen seperti logo, font, dan warna agar konsisten dalam setiap desain. Tapi ini adalah fitur dari Canva Premium ya teman-teman, jadi tidak akan kita bahas. Kemudian ada menu aplikasi, yaitu memberikan akses ke aplikasi tambahan yang dapat membantu dalam proses desain. Oke, kita kembali lagi ke beranda. Di sini ada menu atau button untuk membuat desain. Tombol ini digunakan untuk membuat proyek atau desain baru. Kemudian di bagian sini, ini adalah kategori jenis desain yang direkomendasikan oleh Canva, seperti konten Instagram, proposal acara, DOC atau Word, papan tulis, dan banyak lainnya. Dan ada juga menu untuk ukuran khusus, di mana Canva memungkinkan pengguna untuk membuat desain dengan dimensi yang ditentukan secara manual, sesuai kebutuhan kita. Seperti ini. Kemudian ada menu unggah. Untuk mengunggah file pribadi ke dalam platform pengguna agar dapat menggunakan gambar, video, audio, atau file lain dari komputer atau handphone Anda. Kemudian ada menu lainnya yang berisi kategori-kategori desain yang dapat kita buat. Kemudian di sini ada desain terakhir ya teman-teman. Desain terakhir ini adalah proyek yang terakhir kita kerjakan atau proyek yang paling baru kita lakukan pengerjaannya. Dan di sini ada beberapa file sayap yang ada tanda seperti ini. Ini adalah file yang diberikan orang lain kepada kita untuk kita kelola akses. Jadi kita dapat mengedit file orang lain ketika diberikan akses oleh orang tersebut. Kemudian di sini ada icon bintang untuk menambahkan project atau file desain ke daftar favorit kita. Ada titik tiga di sini untuk menampilkan menu lainnya, seperti mengunduh file, mengirim, dan banyak lagi. Kemudian kita masuk ke halaman proyek. Ini adalah tampilan pada halaman proyek. Dan di dalam halaman ini ada beberapa menu yang akan saya jelaskan. Ada menu yaitu berisi pemilik kategori dan tanggal diubah. Ini adalah menu filter ya teman-teman. Kemudian di sini, di semua kategori ini, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu desain terbaru, folder, dan desain. Kemudian kita masuk ke menu template. Halaman ini berisi template-template yang tersedia di Canva, yang sangat membantu kita untuk mendesain atau membuat sesuatu. Di sini ada beberapa menu seperti template, foto, icon, kreator yang diikuti, dan konten berbintang. Template ini adalah
hal terpenting yang ada di Canva yang sangat membantu kita untuk mendesain. Kemudian foto yang berisi pustaka foto yang bisa kita gunakan secara gratis ataupun berbayar. Kemudian ada icon. Di sini kita dapat menemukan icon yang bisa kita gunakan untuk mempercantik desain kita. Kemudian ada kreator yang kita ikuti, di mana kita bisa melihat desain-desain yang dibuat oleh kreator yang kita ikuti. Kemudian ada konten berbintang yang tadi saya jelaskan sebelumnya, desain-desain yang kita berikan tanda bintang atau kita berikan tanda favorit. Kemudian ada menu merek. Dalam menu merek tidak akan kita bahas karena menu merek adalah menu yang berbayar. Di sini kita hanya fokus ke fitur gratis yang ada di Canva. Kemudian ada menu aplikasi. Itu adalah akses ke berbagai integrasi aplikasi tambahan yang dapat membantu memperluas kemampuan desain Anda. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyambungkan Canva dengan berbagai aplikasi pihak ketiga atau alat kreatif lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke halaman editor ya teman-teman. Jadi di sini kita ambil satu contoh yaitu konten Instagram. Dan di sini adalah halaman konten dari Instagram. Dan ada beberapa menu di bagian kiri yaitu desain, elemen, teks, merek, unggahan, gambar, proyek, dan aplikasi. Juga ada menu foto dan latar belakang ketika kita sudah memilih atau sudah memulai membuat desain. Dan di desain ini ada template yang sinkron dengan apa yang sudah kita pilih. Seperti konten Instagram, maka template-template ini adalah yang berkaitan dengan konten Instagram. Di sini kita juga bisa memfilter seperti bahasa. Oke, di sini sudah kita filter. Dan ada gaya. Kemudian ada elemen, yaitu kumpulan elemen yang bisa kita gunakan untuk membuat desain seperti bentuk, grafis, dan ada juga penghasil gambar dengan bantuan AI. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya ada teks menu, yaitu menu teks. Menu teks di Canva adalah tempat kamu mengatur semua hal yang berkaitan dengan teks dalam desainmu. Di sini kamu bisa memilih font, mengubah ukuran warna, menambah efek, dan menyimpan gaya teks. Kemudian kita masuk ke menu gambar. Karena merek adalah menu yang berbayar, jadi tidak perlu kita bahas. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu unggahan. Adalah kita dapat mencari, mengunggah, dan mengatur semua gambar yang dapat kita gunakan pada desain Canva kita. Di sini kita dapat mengunggah gambar, cari gambar gratis, hubungkan ke akun, dan rekam diri kita sendiri ya teman-teman. Kemudian ada menu gambar. Menu ini memungkinkan kita untuk menambah sentuhan kreatif dan personal ke desain kita dengan menggunakan berbagai elemen visual seperti gambar tangan, bentuk, dan garis. Selanjutnya ada menu proyek. Menu proyek adalah tempat kita menyimpan dan mengatur semua desain yang sudah kita buat. Bayangkan seperti lemari pakaianmu, tapi isinya bukan baju melainkan desain-desain kerenmu. Di sini ada untuk mencari desain, bisa membuat folder, dan lihat semua desain. Kemudian ada menu aplikasi untuk sama seperti tadi untuk memberikan akses ke aplikasi tambahan yang dapat membantu dalam proses desain. Kemudian kita ke bagian header ya teman-teman. Ini bagian header ya. Di sini ada file.
tempat kita membuat file baru, mengimport file, dan pengaturan fitur lainnya. Kemudian di sini ada menu edit untuk kita mengedit file kita, untuk melihat siapa saja yang melakukan editing dan juga siapa yang mengomentari. Kemudian di bagian kanan ini ada menu profil kita dan di sisi sebelahnya kita bisa memberikan akses kepada orang lain agar orang lain dapat melakukan atau mengedit desain kita gitu. Kemudian ada di bagian bagikan ini, menu bagikan. Di sini kita bisa menambahkan hak akses dan kita bisa membagikan tautan untuk orang dapat mengakses file kita. Di sini kita juga bisa mengunduh dan banyak lagi yang bisa kita lakukan di sini. Oke, kita kemudian ini adalah page dari Canva. Di sini kita bisa menambahkan halaman, kita bisa menaik atau menurunkan halamannya, kita bisa menyembunyikan halaman, dan kita bisa menduplikat halaman. Seperti ini. Saya kasih contoh, dan di sini halamannya saya duplikat, seperti ini teman-teman, dan kita bisa hapus. Dan ini bisa kita zoom sesuai dengan kemauan kita. Oke, sampai situ saja pengenalan dari menu-menu yang ada di Canva. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.